Mari kita berdoa bersama, syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau hidup kami dijaga Tuhan dengan sempurna. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena Tuhan Yesus baik. Kami hidup itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami pagi hari ini kami mau datang kepadamu, percaya bahwa Tuhan hadir, menjamah, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami, memuaskan setiap hasrat kami, Tuhan, kerinduan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah ibadah kami, mulai dari awal sampai akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi ketika kita di dalam Tuhan, Dia memberikan kita kekuatan, karena Dialah sumber kuat kita. Dialah sumber segalanya dalam hidup kita. Amin. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur, nyanyikan pujian dari hatimu, nyatakan bahwa Allah, Engkau sumber kekuatanku, Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupanku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan kepada jiwa kita, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kita, Engkaulah kuatku. Karena di luar Tuhan kita nggak akan kuat, saudara. Ya, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun bersama dengan Tuhan, kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita menjadi lebih kuat lagi. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, amin. Dia menjadi kekuatan kita selamanya. Ya,
Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita selamanya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan lagi, ada anak-anak yang ingin mungkin memuji Tuhan atau membacakan firman Tuhan, silakan. Oke, siapa dulu? Ade Sofia, ya boleh. Shalom semuanya, ini aku akan membacakan Yohanes 15 ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi? Tidak ada? Lele mungkin? Oh ada, masih ada. Abang. Nggak ada lagi Om David, baru pada kelar sekolah minggu. Oke, baiklah. Oke, maaf ya, Le. Shalom semuanya. Saya akan membacakan firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jangan pernah takut, karena Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Mebel. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi kita tidak boleh takut. Amin. Karena dialah yang akan menjadi pembela kita. Sama seperti bangsa Israel yang ditolong Tuhan. Yang berperang bukan kita, saudara. Yang berperang bukan anak-anak, tapi Tuhan sendiri yang berperang atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku
Kau bersamaku. Katakan kepada jiwamu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh hanya Engkau Tuhan penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hanya Engkau yang lebih tahu yang paling baik buat hidup kami. Hanya Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Hanya Engkau saja Bapa. Ajar kami untuk lebih peka mendengar suara-Mu. Sehingga jalan hidup kami bukan apa yang kami mau, tapi kami mau berjalan apa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Tuhan ampuni atas segala kesalahan dosa kami. Ampuni kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami. Biar pagi hari ini kami dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu menguatkan kami, memerdekakan kami, menuntun kami untuk lebih tahu yang terbaik yang Kau percayakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini judul yang saya bagikan adalah nama Tuhan. Kita mau menggali atau kita mau belajar nama Tuhan, tentang nama Tuhan. Apa-apa saja yang dapat kita ketahui ketika kita mendapat satu tema ini, apa-apa saja manfaatnya yang bisa kita dapati, dan apa-apa saja yang bisa terjadi dalam hidup kita. Karena setiap penyampaian firman Tuhan, saya tuh lebih senang menyampaikannya dalam tema. Karena itu akan mudah diingat untuk kita semua. Termasuk saya sendiri menjadi bahan perenungan berminggu-minggu sebelum saya menyampaikannya. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 10. Satu ayat saja. Amsal 18 ayat 10. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Amsal 18 ayat 10. Berbunyi demikian, kita boleh baca sama-sama di tempat kita masing-masing berada. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Jadi, nama Tuhan adalah menara yang kuat,
Orang benar akan berlari dan menjadi orang benar berlari ke sana dan ia menjadi selamat. Jadi dari kalimat yang kita baca di Amsal 18 ayat 10, di sini dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, bukan menara yang goncang, bukan menara yang lemah, tapi menara yang kuat. Kemudian dikatakan, kesanalah orang benar berlari. Jadi buat Bapak Ibu yang meyakinkan dan memastikan diri pagi hari ini bahwa saya adalah orang benar. Jadi orang benar harus larinya kemana? Ke Tuhan. Berlari ke sana. Supaya apa? Supaya menjadi selamat. Nah, nama, kalau kita setiap kita ini yang diciptakan ketika orang tua kita mengandung kita, ataupun kita sebagai ibu di sini ketika kita mengandung anak yang akan dilahirkan, tentunya yang terfikir apa dulu? Mau dikasih nama siapa ya? Benar nggak? Kita mau kasih nama siapa ya? Atau nanti kalau ada saudara kita atau keluarga kita melahirkan anak, kita tentu berpikir dalam pikiran kita, itu anak nanti namanya siapa ya? Pasti nama yang kita ingat. Terus umpamanya misalnya kita mau pergi ke suatu tempat. Tempatnya namanya apa? Kalau nggak ada namanya kita nggak pernah tahu. Nama itu menjadi penunjuk. Jadi saya coba melihat di dalam kamus atau dalam Wikipedia, apa sih arti nama gitu ya. Maksud dari kata nama. Nama atau ngaran, katanya begitu, adalah sebutan atau label yang diberikan kepada orang, tempat, barang atau produk, bahkan gagasan atau konsep. Jadi kalau kita mau buat satu rencana, tentunya harus punya nama supaya kita ngerti. Jadi rupanya nama itu adalah bagian penting dari kehidupan kita. Nah, sekarang kehidupan kita tidak saja hidup sebagai manusia duniawi, tapi ingat bahwa kita juga hidup sebagai manusia rohani. Sehingga pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau dipikir-pikir hanya cuman nyebut nama Tuhan aja itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan yang luar biasa seperti apa sih yang Alkitab katakan tentang nama Tuhan itu adalah menara yang kuat? Dan orang benar yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan itu harus larinya ke sana. Jadi kalau kita lagi sakit, jangan yang kita ingat nama dokter yang terkenal di mana ya? Nama rumah sakit terkenal di mana ya? Jangan seperti itu. Itu bukan pikiran orang benar. Kalau kita mengalami kekurangan yang kita pikir, nama siapa yang bisa kita pinjam duit ya? Atau nama siapa yang bisa nolong kita ya? Itu bukan pikiran orang benar. Kalau kita sedang mengalami masalah, kegoncangan ya, aduh, saya mau minta tolong sama siapa ya? Siapa ya orang yang bisa menolong saya? Jangan pernah ada dalam pikiran kita sebagai orang benar. Pagi hari ini Amsal 18 ayat 10 mengingatkan kepada kita semua bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, atau kesanalah orang benar berjalan, atau kesanalah orang benar itu mencari pertolongan, karena mereka akan menjadi selamat. Di dalam hidup kita, tentunya kita punya banyak nama-nama di otak kita. Di dalam memori kita ada banyak nama yang orang-orang mungkin yang kita kenal, atau juga nama-nama itu masih bisa kita ingat walaupun udah puluhan tahun. Pasti ada dalam pikiran memori kita. Atau juga mungkin ada nama-nama yang sudah kita lupa. Kita hanya cuma ingat ciri-cirinya, tapi justru dengan kita mengingat namanya, kita bisa langsung memvisualisasikan orangnya seperti apa, tempatnya bagaimana. Atau juga ada nama-nama yang kita nggak mau ingat. Ada nama-nama mungkin yang pernah menyakiti kita, ada nama-nama yang bikin hidup kita tuh sebel banget. Ada nama-nama yang pernah membuat masalah dengan hidup kita. Itu ada semua dalam memori kita. Jadi nama itu merupakan bagian istimewa buat kita tentunya. Dan perlu kita perhatikan bahwa ketika kita bangun dari tidur kita, yang harus kita ingat itu nama Tuhan.
bukan nama orang yang kita keselin, bukan nama tempat kemana kita mau pergi, enggak, tapi harus nama Tuhan yang kita ingat. Nama Tuhan menjadi tujuan utama. Supaya apa? Ketika kita mengingat nama Tuhan, kesanalah kita berlari. Entah kita berseru, entah kita berdoa, entah kita memohon, apapun. Karena Alkitab katakan, Amsal katakan, maka ia akan selamat. Nah, kapan sih nama Tuhan pertama kali disebut oleh manusia? Yuk kita buka di dalam Kejadian 4 ayat 26. Kapan orang memanggil nama Tuhan? Kapan pertama kali orang memanggil nama Tuhan? Kejadian 4 ayat 26. Berbunyi demikian. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Pertama kali manusia atau orang memanggil nama Tuhan, yaitu pada zaman ketika Set melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Enos. Jadi saya tadi coba baca lagi, bukankah pada waktu kejadian Abraham diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, bukankah di sana Tuhan juga sudah hadir? Tapi di situ tidak ditemukan bukan tidak ditemukan, bukan berarti di situ Adam dan Hawa tuh masih bisa bertemu Tuhan secara langsung. Tapi pada zaman setelah manusia jatuh dalam dosa, maka itulah yang memisahkan manusia daripada Tuhan, sehingga manusia mencari Tuhan. Dan pada waktu Kejadian 4 ayat 26 itulah manusia menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan, membutuhkan satu pribadi yang berkuasa. Maka pada waktu Enos dilahirkan, pertama kali itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan di sini kalau kita melihat kembali kisah tentang Daud, ya, kita lompat ke Daud. Bagaimana Daud itu, kalau kita lihat sejarah waktu Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, apa yang Daud lakukan? Daud nggak bawa tuh perlengkapan perang. Anak sekolah minggu juga mungkin tahu ya, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, orang Filistin, apa yang Daud katakan? Dia datang dengan apa? Dengan nama Tuhan. Daud nggak sibuk mempersiapkan perlengkapan perangnya, nggak sibuk bawa pedang, nggak sibuk bawa apa-apa, tapi dia bilang, aku datang dalam nama Tuhan. Berarti itu betapa luar biasanya ketika dalam mulut kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, hanya nama Tuhan yang ada dalam hidup kita. Maka percayalah Bapak Ibu, nama Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tidak saja keselamatan yang akan kita terima ketika kita nanti kembali ke rumah Bapa, tapi keselamatan yang kita terima selama kita di bumi, mengalami hal macam-macam, mengalami hal-hal sulit, tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, kita akan selamat. Nah, mengapa nama Tuhan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya? Kenapa? Kok cuma nama Tuhan aja penting banget sih? Kok harus menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya? Yang pertama Bapak Ibu boleh catat, boleh buka Alkitab bersama saya dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Ini dalam perjanjian baru, nanti ada lagi dalam perjanjian lama. Saya akan bagikan satu persatu supaya kita tahu kenapa sih kok nama Tuhan penting banget. Penting banget, nama Tuhan penting banget, sangat penting dalam kehidupan kita. Lukas 10 ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan, tidak akan ada yang membahayakan kamu. Jadi poin yang pertama, mengapa nama Tuhan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita?
Seperti yang saya pernah bagikan, di dunia ini Bapak Ibu, kita tidak berperang melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa di udara, roh-roh, penghulu-penghulu, malaikat-malaikat jahat yang ada di udara. Itu yang kita hadapi, bukan dengan darah dan daging seperti masa-masa peperangan zaman Daud kita berhadapan dengan musuh secara fisik. Tapi saat ini musuh yang kita hadapi adalah roh-roh penghulu-penghulu, roh penipuan, roh iri hati, semua dalam bentuk spirit yang menunggangi manusia. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan nama Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam Lukas 10 ayat 17-19 tadi. Begitu 70 murid-murid itu datang, mereka bersukacita bahwa karena nama Tuhan mereka bisa mengalahkan setiap kuasa, penguasa. Jadi saat kita berhadapan nih dengan anak-anak yang nakal, dengan mungkin anak-anak yang tidak dengar-dengaran, dalam nama Yesus, katakan itu, aku perintahkan setiap roh yang menguasai anak-anakku, yang menguasai keturunanku, aku patahkan di dalam nama Yesus. Ada satu cerita begini Bapak Ibu. Saya cerita nggak jauh-jauh ya, cerita tentang cucu saya aja, El. Jadi El ini satu kali kelak dia tuh sakit perut katanya. Oma, aku sakit perut, Oma. Yang saya ajarkan sama dia, sini kamu taruh tangan kamu di perut, ikutin doa Oma. Dalam nama Yesus, setiap kuman, virus, bakteri yang ada dalam pencernaan El patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan rupanya apa yang saya ajarkan itu terekam dalam pikirannya, sehingga beberapa waktu kemudian, saya pas lagi masak, saya ngelihat dia berdiri di pojokan depan kamarnya AG dan depan kamar Greg. Kemudian saya dengar dia berdoa gini, dalam nama Yesus, El perintahkan sakit perut keluar, sakit perut kuman virus bakteri berhenti. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Jadi rupanya yang kita tanamkan anak-anak untuk ketika mereka menghadapi persoalan mereka secara pribadi, ajarkan mereka untuk berseru nama Tuhan. Jangan ajarkan mereka cari papa mama, cari nama obat, minum obat namanya apa. Papa berseru papa mama tolong. Tidak, ajar mereka untuk berperkara sendiri dengan Tuhan. Sejak dini. Kenapa seperti itu? Supaya sejak kecil mereka terbiasa untuk memanggil nama Tuhan. Mereka berperang dengan dirinya bersama Tuhan. Jadi hal ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Apalagi kita yang sudah tua ini. Jadi kalau kita ngalamin apa-apa, jangan kasih kesempatan untuk kita berpikir nama dokter kek, nama obat kek, nama orang yang menolong kita. Enggak. Nama Tuhan. Karena orang benar berlari ke sana dan menjadi selamat. Alkitab katakan demikian. Nah, kembali lagi bahwa setiap kuasa yang kita hadapi itu hanya bisa takluk di dalam nama Tuhan atau nama Yesus yang kita sembah saat ini. Yang kedua, mengapa nama Tuhan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita orang percaya? Kita mesti tahu dulu nih, ada banyak nama Tuhan yang mungkin kita sendiri tahu, khususnya Bapak Ibu yang sudah mengikut Tuhan begitu lama. Kita tahu nama Tuhan menara yang teguh, kota benteng, keselamatan. Nama Tuhan adalah panji keselamatan, kekuatanku dan sebagainya. Tapi saya mau bagi ada arti nama Tuhan dua saja di sini di dalam Keluaran 15 ayat 3. Masih dalam poin yang kedua, arti nama Tuhan. Sehingga kita tahu nama Tuhan ini penting banget dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 15 ayat 3 berbunyi demikian Bapak Ibu. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi nama Tuhan itu adalah pahlawan perang. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kehidupan di dunia kita ini selalu kita diperhadapkan dengan peperangan, macam-macam peperangan, pergumulan macam-macam. Oleh karena itu Tuhan sudah menyiapkan, panggil aja nama Tuhan. Karena dialah pahlawan perang. Seperti dalam 1 Samuel tadi yang saya singgung tadi, pada waktu Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada si Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku
mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, firman Tuhan berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi saat kita memanggil nama Tuhan, di dalam peperangan kehidupan kita, entah itu peperangan pergumulan kita, entah itu peperangan rumah tangga kita, entah itu peperangan sakit penyakit kita, entah itu peperangan kelemahan-kelemahan yang kita sedang hadapi, ataupun peperangan tentang persoalan-persoalan apapun, Alkitab katakan hari itu juga, saat itu juga, nggak pakai lama-lama, saat kita berseru memanggil nama Tuhan, maka saat itu juga akan terjadi keselamatan atas dirimu. Amin. Itu nama Tuhan yang pertama, arti nama Tuhan yang pertama. Ada lagi nih, ini jarang sekali disinggung arti nama Tuhan. Mari kita buka dalam Keluaran 34 ayat 14. Ini jarang sekali saya dengar, jarang sekali disinggung hal ini, arti nama Tuhan yang berikutnya. Di dalam Keluaran 34 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi nama Tuhan itu ada artinya adalah pencemburu. Tuhan itu pencemburu, namanya pencemburu. Karena ingat nggak firman Tuhan di dalam 10 firman Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Dia nggak suka di dalam hidup orang benar nggak boleh ada nama lain selain nama dia. Selain nama Tuhan, dia pencemburu. Jadi jangan gantikan nama Tuhan yang sudah dimateraikan dalam hidupmu ketika engkau percaya, engkau tukar dengan hal-hal yang bukan nama Tuhan. Dia Allah yang cemburu. Nama Tuhan itu artinya pencemburu. Jealous, kalau nanti coba deh yang ngerti bahasa Inggris silakan dibuka dalam terjemahan bahasa Inggris. Pencemburu nama Tuhan. Tuhan nggak suka diduain. Sekali memilih Tuhan, sekali percaya kepada Tuhan, maka selama-lamanya engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Engkau harus tetap menjadi milik Tuhan. Jadi jangan coba-coba keluar. Jangan coba-coba tukar. Jangan coba-coba diganti nama Tuhan dengan nama-nama lain di luar sana. Karena dia Allah yang pencemburu. Jadi itulah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga. Di dalam Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 4. Satu Raja 9. Mengapa nama Tuhan menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya? Satu Raja 9 ayat 1 sampai 4. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka, garis bawahi, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Nah, di poin ketiga ini Bapak Ibu, saya mau bagi sedikit bagaimana perjalanan Daud ketika Daud memiliki satu kerinduan untuk membangun bait suci, di mana dia ingin sekali memberikan Tuhan rumah
Nah, rumah Tuhan itu namanya bait suci. Tapi karena Daud, kalau kita baca dari 1 Raja 5 sampai 9, tapi karena Daud kerjanya perang, membunuh orang, jadi dia sama Tuhan nggak dipilih untuk membangun bait suci. Karena hanya orang yang suci saja tangannya, yang tidak menumpahkan darah, itu yang boleh membangun baitnya Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Rupanya Tuhan sudah berfirman bahwa kerinduan Daud tetap diwujudkan oleh Tuhan, tapi bukan dia yang mengerjakan pembangunan, tapi anaknya. Karena pada waktu itu kalau kita baca di 1 Raja 5 sampai 9 itu ada pada waktu Salomo bilang gini, karena bapaknya suka perang, sibuk dengan perang, jadi akhirnya Tuhan mendelegasikan kerinduan bapaknya untuk dibangunnya bait suci, di mana di dalam bait suci itu Tuhan hadir. Jadi umat Allah ketika mereka memiliki kerinduan untuk memanggil Tuhan, Tuhan ada di situ. Pada waktu itu mereka berpikiran seperti itu. Tapi zaman anugerah saat ini, kemanapun kita berada, kita bisa panggil nama Tuhan. Kita bisa berseru nama Tuhan. Dan pada waktu Salomo membangun bait suci itu, bait suci untuk Tuhan hadir itu selama 7 tahun. Sebelum dia membangun istananya. Dia membangun istananya itu 13 tahun. Tapi dia bangun bait suci di mana dia bapaknya merindukan bahwa Tuhan ada di situ selama 7 tahun. Dan kalau kita baca itu begitu luar biasanya, begitu mewahnya, begitu indahnya bait suci yang dibangun untuk menghadirkan, untuk memberikan tempat bagi Tuhan. Korban-korban yang diberikan dengan lapisan emas bagian dinding dan hiasan-hiasan yang luar biasa. Jadi luar biasanya bagaimana kerinduan seorang Daud untuk memberikan rumah bagi Tuhan, supaya apa? Memudahkan dia, memudahkan umatnya, memudahkan rakyatnya untuk bisa memanggil Tuhan, untuk bisa menghadirkan Tuhan. Karena pada saat mereka memanggil Tuhan, maka Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka seluruh persoalan mereka selesai. Kita ingat, arti nama Yesus adalah Immanuel. Ketika kita memanggil nama Yesus, nama Tuhan, di dalamnya mengandung arti Immanuel, artinya Allah beserta. Ketika Allah beserta, apa yang menjadi seruanmu, apa yang menjadi persoalanmu, maka dia ada di situ. Kalau dia ada di situ, maka semuanya selesai. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, mengapa nama Tuhan begitu penting bagi kehidupan orang percaya? Yang pertama, bahwa nama Tuhan itu mampu mengalahkan setiap roh yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Setiap roh dimanapun berada itu bisa dikalahkan, bisa dipatahkan, bisa diusir hanya di dalam nama Tuhan. Yang kedua, kita ingat bahwa nama Tuhan selain nama sebagai dia adalah pahlawan, dia juga Allah yang pencemburu. Kita tidak boleh menukarkan nama lain dalam hidup kita selain nama Tuhan. Yang ketiga, bahwa saat kita memanggil nama Tuhan, yang kita sudah baca dalam 1 Raja 9, 1 ayat 4 sampai 4, dikatakan mata dan hati Tuhan akan tertuju kepadamu, kepada setiap orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan. Itulah mengapa nama Tuhan penting. Jadi nggak usah takut sekarang kalau kita lagi sendirian, kita lagi mengalami kesukaran, kesulitan, hal-hal yang membuat kita tidak lagi bisa mampu melakukan apa-apa, panggil nama Tuhan. Berseru nama Tuhan. Itu penolong pertama. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan berikan solusinya atas setiap apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, itulah yang menjadi bagian penting buat kita orang percaya. Mulai sekarang, brainstorming nih, mindset kita nih, bersihin. Ganti dengan apa-apa, aku harus ingat nama Tuhan. Apa-apa yang ada di kepalaku harus nama Tuhan. Ajarkan kepada anak cucu kita bahwa hanya nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka sedang mentok mungkin dalam menghadapi ulangan harian, mereka menghadapi soal-soal yang sulit. Ajar mereka untuk panggil nama Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Dan apa saja sih? Apa saja yang terjadi ketika kita memanggil nama Tuhan? Apa saja yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, di dalam nama Yesus ada berkat. Di dalam nama Tuhan ada berkat. Lukas 13 ayat 35 mengatakan demikian. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus itu ada berkat. Amin. Tetap pelihara nama Tuhan dalam hidupmu. Jadi yang terjadi ketika kita memanggil nama Tuhan ada berkat. Yang kedua, di dalam nama Yesus ada kuasa.
Yohanes 13 ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau sorry. Poin yang kedua, ini saya salah ayat nih kayaknya. Di dalam nama Yesus ada berkat. Ada berkat. Jadi mungkin kita sedang kelemahan, kekurangan, ada berkat Tuhan. Yang ketiga, di dalam nama Yesus ada jawaban. Ada jawaban. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi sesegera mungkin Tuhan akan menjawab doa kita, harus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan cukup sampai di amin. Ingat baik-baik bahwa dalam nama Yesus, amin. Harus ada dalam nama Yesus. Yang terakhir, dalam nama Yesus itu ada hidup. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua orang yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi yang keempat, di dalam nama Yesus itu ada hidup. Segala yang sudah mati, segala yang sudah lemah akan menjadi hidup, menjadi kuat, menjadi sehat ketika kita memanggil nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua, mengingat kembali bahwa selama 1 minggu ke depan, mari kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa hanya nama Tuhan yang harus ada dalam pikiran kita. Kita tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan lemah, tidak akan mengalami pergumulan sendiri, tapi nama Tuhanlah itu yang akan berperang bagi kita, nama Tuhan itulah yang akan memberkati kita, nama Tuhan yang akan memberikan kita kuasa, nama Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi kita, dan nama Tuhan yang akan memberikan kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, minggu besok adalah minggu kelima, tanggal 31. Kita tidak ibadah onsite tapi tetap online dengan Zoom, ya. Jadi nanti Agustus baru kita mulai lagi ibadah, diawali Agustus itu tanggal 7 baru kita ibadah perjamuan kudus. Jadi minggu depan tanggal 31 tetap dengan ibadah online seperti ini. Itu saja pengumuman. Dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Ada yang mau didoakan anak-anak? Atau ada yang sedang sakit, lemah, atau apapun? Kita akan berdoa bersama-sama. Oma, Ya, besok kami sekolah. oke. Udah pindah sekolah ya, Sofia ya? Iya. Jauh ya, Dek? Iya. Gak apa-apa ya, nanti Tuhan berikan kekuatan. Ma, Ya. aku hari Kamis mau dioperasi. Di punggungnya ada bentol mau dihilangin, bukan? Oh, di punggung. Iya, ada bentol terus mau Ya. dihilangin. Oke, Oma doakan ya. Oke, nggak boleh takut ya, panggil nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan. Amin. Ada lagi yang mau didoakan? Kalau tidak ada, mari kita satukan hati. Kita tunduk, Ibu Vera tetap kita bawa dalam doa supaya tetap semangat ya Ibu Vera, panggil nama Tuhan. Nama Tuhan yang akan memberikan Ibu Vera penghiburan, kekuatan, sukacita, karena itu yang membuat tubuh kita akan semakin kuat dari waktu ke waktu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah pemahaman tentang nama Tuhan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kami orang percaya, karena Amsal mengajarkan nama Tuhan adalah menara yang kuat dan kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Biar itu termaterai dalam loh hati kami Tuhan. Kami terus mengingat-ingat tentang nama Tuhan, bukan nama-nama yang lain, bukan nama-nama orang yang menyakiti kami, bukan nama-nama orang yang pernah membuat kami rugi, atau bukan nama-nama penyakit yang membuat iman kami lemah, bukan nama-nama hal-hal yang membuat kami menyerah dengan hidup ini, tapi nama Tuhan yang kami ingat, karena Engkau berkata nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kami akan berlari ke sana dan kami akan menjadi selamat. Tuhan, pada pagi hari ini menjelang siang,
Kami berdoa khususnya untuk anak-anak kami terlebih dahulu Tuhan, di mana mereka sudah mulai beraktivitas sekolah secara tatap muka. Kami terus berdoa sekalipun ada nama-nama Omikron, sakit penyakit, virus apapun Tuhan. Kami tahu nama Tuhan lebih besar dari segala nama virus yang ada di muka bumi ini. Karena setiap virus, kuman, bakteri, kami mau patahkan, kami mau hancurkan, kami mau lemahkan kekuatan mereka di dalam nama Yesus. Mereka tidak berkuasa atas anak-anak kami, atas tubuh kami sebagai orang tua, tubuh jasmani kami, Tuhan, yang percaya pada pagi hari ini. Virus seganas apapun, sehebat apapun tidak akan mampu menembus tubuh jasmani kami, karena di dalam hidup kami ada nama Tuhan yang menjadi menara yang kuat. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan biar perlindungan Allah sempurna atas anak-anak kami yang beraktivitas, atas kami yang bekerja, atas kami yang bekerja baik di rumah maupun di perkantoran Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jos yang rencananya hari Kamis nanti akan menjalani tindakan medis operasi benjolan di bagian punggung. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang sempurna atas hidup Jos. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan keselamatan bagi Jos, sehingga setiap tindakan medis pada waktu dilakukan semua berjalan dengan baik karena ada kuasa nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan, untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus, untuk keluarga Ando Andre, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa biarlah kehidupan mereka dipenuhi dengan nama Tuhan, sehingga apa saja yang mereka perbuat, mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka akan melihat berkat Tuhan, mereka akan melihat kuasa Tuhan, mereka akan melihat jawaban doa, mereka akan melihat perlindungan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Oma Nafi Tuhan, sekalipun dalam usia yang semakin bertambah, tapi biarlah nama Tuhan semakin kuat di dalam pikirannya, dalam hatinya, sehingga saat dia mengalami kelemahan, saat dia mengalami kesendirian atau kesedihan, Tuhan, nama Tuhan menjadi penghiburannya, nama Tuhan menjadi kota bentengnya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Vera, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kalau dia mendengarkan firman-Mu dan memahaminya, kami percaya nama Tuhan menjadi bagian penting dalam hidupnya, sehingga dia tidak takut dengan kelemahan tubuhnya. Dia tetap memegang nama Tuhan sehingga ada sukacita Allah mengalir dalam hidupnya, tubuhnya semakin kuat dari waktu ke waktu. Berkati Ibu Vera, juga Suster Ursula yang mendampingi Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berikan mereka senantiasa sukacita ilahi, damai sejahtera dan ketenangan di dalam mereka menjalani hari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Mega, David, dan Damian, dan Mabel, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama Tuhan menjadi bagian penting dalam hidup mereka, sehingga mereka berpegang kepada nama-Mu Tuhan, karena kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, upayakan, maka tangan-Mu Tuhan yang akan membuat keberhasilan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Tati Tuhan, kami berdoa biarlah penghiburan dari Bapa, sukacita, damai sejahtera Allah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya itu tetap termatrai dalam hatinya, dan dia tetap mengingat hanya nama Tuhan yang menjadi penolong, kekuatan, penghiburan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk Hana, Henry, dan El, Tuhan Yesus, biar nama Tuhan menjadi bagian penting dalam hidup mereka, karena kesanalah mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penghiburan, pertolongan, mujizat, dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami, keluarga kami Tuhan, kami juga percaya Tuhan, nama Tuhan kami tegakkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ketika nama Tuhan di atas segala nama yang kami miliki Tuhan, maka kami tetap menjadi selamat. Kami diberkati, kami ditolong Tuhan, kami dihibur Tuhan, dan kami mendapat banyak jawaban doa karena kami mengutamakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terjadilah atas hidup kami, atas pelayanan kami, atas keluarga kami, atas generasi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami
kami berdoa, sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa saat ini kita mengangkat tangan kita kepada nama Tuhan, nama yang menyelamatkan kita, nama yang memberikan kita kekuatan, nama yang memberikan kita berkat, perlindungan, kasih, kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan, engkau lihat setiap tangan yang kami arahkan kepadamu. Kami memanggil nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Apapun yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami, kesukaran kami, kami percaya Tuhan akan tetap bersama kami. Karena di dalam hidup kami hanya nama Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat Tuhan dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati semua.